Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini sekalipun cuaca kurang bersahabat, tetapi hujan bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyurutkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab merupakan kesyirikan iradatul insan, kehendak manusia, bi amalihi, dengan amalannya, ad-dunya, diniatkan karena mencari dunia. Tentu yang dimaksud minasyirki di sini bukan syirkul akbar, tetapi syirkul asghar. Bab ini sebenarnya kurang lebih dengan bab ketika bicara tentang riya. Cuman bedanya kalau riya itu seseorang beramal tidak ingin mendapatkan dunia sama sekali. Orang riya itu hanya ingin mendapatkan pujian saja. Dibicarakan manusia sehingga menjadi terkenal, populer, disanjung, dan begitu seterusnya. Tapi dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Tapi kalau bab ini dia beramal memang mencari dunia. Jadi amalan yang diamalkannya itu adalah amalan agama, tapi tujuannya ingin meraih dunia. Contoh sederhana, seseorang belajar ilmu agama, dia tidak ada niat belajar agama. Dia hanya ingin niat mendapatkan ijazah supaya bisa kerja. Dia ingin haji, tidak ada niat untuk haji. Dia hanya ingin sampai di sana bekerja dan berniaga. Dia berangkat jihad, tapi tidak ada keinginan untuk jihad, hanya sekedar ingin mengharap mendapatkan harta rampasan perang saja. Itulah yang disebut dengan keinginan manusia dengan amalannya mencapai dunia yang dikehendakinya. Kalau riya tidak. Riya tidak mendapatkan dunia, tapi riya itu hanya sekedar mendapatkan pujian saja. Berarti bab ini lebih ringan atau lebih berakal dibandingkan orang yang riya. Karena orang yang riya tidak dapat apa-apa dari dunia, hanya omongan manusia saja. Tapi kalau ini dapat dunia, dapat uang, dapat kekayaan, tetapi itu semua adalah karena dunia saja. Baik, kita akan baca dalilnya. Mendasari bab ini, pengarang menyebutkan beberapa dalil, di antaranya Al-Qur'anul Karim, surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sangat sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di zaman salaf ada seorang sahabat namanya Tufail al-Asbahi radhiyallahu anhu. Tufail al-Asbahi radhiyallahu anhu berjumpa dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, katibu wahyin Nabi, pencatat wahyu Nabi. Terjadi dialog antara At-Tufail al-Asbahi dengan sahabat Muawiyah. Kata Muawiyah, ya Tufail, bukankah engkau mendengar sebuah hadis yang kau dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ceritakan hadis itu kepada. Kemudian Tufail mengatakan, hadis yang mana wahai Muawiyah? Maka Muawiyah mengatakan, hadis tentang orang-orang yang akan pertama kali disentuh api neraka. Maka Tufail mengatakan, ya, aku mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda bahwa manusia yang pertama kali disentuh api neraka adalah 3 kelompok. Pertama, seorang pakar Quran. Ketika di dunia dia mengajarkan Al-Quran kemana-mana, diundang kemana-mana. Kemudian setelah mati dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya, apa yang kau lakukan di dunia? Maka sang qari mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, ya Rabb, aku membaca Al-Quran karenamu, dan aku ajarkan Quran juga karenamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, dusta engkau membaca Quran itu liyuqal anta qari, engkau membaca dan mengajarkan Quran itu agar manusia mengatakan engkau ini seorang qari, seorang pembaca Quran yang handal. Faqad qil, dan itu sudah diketahui seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, seret orang ini, masukkan ke dalam neraka. Kemudian kelompok yang kedua yang dipanggil adalah seseorang yang rajin sedekah selama di dunia. Tidak ada tempat yang layak untuk diberikan sedekah, dia sedekahkan hartanya di situ. Dia tidak bakhil, dia tidak medit, dia sangat dermawan. Ketika meninggal dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, apa yang kau lakukan di dunia? Maka dia mengatakan, ya Rabb, saat aku di dunia, aku ini ahli sedekah, tidak ada tempat-tempat yang layak untuk ku sedekahi, pasti ku sedekah di situ. Tapi Allah mengatakan, apakah sedekah itu karenaku? Dia mengatakan, ya, tasaddaqtu fika ya Rabb, aku sedekah karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dustakan, engkau bersedekah itu liyuqal annaka jawad, supaya manusia mengatakan bahwa engkau ini seorang yang sangat dermawan,
engkau hanya ingin mendapatkan pujian manusia saja. Maka Allah katakan kepada para malaikat, ambil orang ini, lempar ke dalam neraka. Kemudian kelompok yang ketiga, saat di dunia dia berjihad, dia menerobos medan tempur, kemudian dia meninggal sebagai syahid. Setelah meninggal, Allah panggil orang yang mati syahid ini, kemudian Allah katakan, apa yang kau amalkan di dunia? Maka orang ini mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu ya Rabb, aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau melakukan itu supaya manusia menganggap engkau ini seorang pahlawan, niatmu bukan karenaku. Maka Allah katakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke dalam neraka. Inilah tiga manusia yang akan pertama disentuh api neraka, padahal mereka beramal amalan akhirat. Tapi kenapa masuk neraka? Bukankah membaca Quran dan mengajarkan Quran itu amalan akhirat? Bukankah orang yang bersedekah membantu orang-orang fuqara wal masakin amalan akhirat? Bukankah orang yang berjihad memperjuangkan agama Islam sampai dia mati syahid itu amalan akhirat? Kenapa ujung-ujungnya masuk neraka? Harusnya mereka masuk surga. Karena ketika yang satu seorang pakar qari, pakar Quran, dia ketika membaca dan mengajarkan Quran, zahirnya saja amalan akhirat, tapi niatnya karena dunia, ingin mendapatkan pujian manusia. Yang kedua juga sama, yang bersedekah juga ingin dunia supaya manusia menganggap dirinya sang dermawan. Begitu juga seorang yang mati syahid supaya manusia menganggap dirinya sang pahlawan. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar hadis ini dibacakan oleh Tufail al-Asbahi radhiyallahu anhu, fabaka Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah pun menangis. Setelah dia menangis, kemudian dia merenung sesaat, kemudian dia mengatakan, sadaqallahul azim, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha benar dengan segala firman-Nya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kemudian Muawiyah membacakan ayat ini, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan mereka tidak pernah dirugikan. Tetapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka orang-orang yang tidak akan dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, habis semua apa yang mereka lakukan di dalamnya. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Itulah bahayanya orang yang melakukan amalan akhirat ditujukan kepada dunia. Tetapi ada catatan, kalau seseorang umpamanya ingin melakukan umrah lillahi ta'ala karena Allah, tetapi di balik niat umrah juga ingin niat berdagang, maka yang seperti ini tidak tercela, cuman mengurangi pahala. Seseorang berjihad karena Allah jihadnya, tetapi di balik jihad karena Allah juga dia mengharap ghanimah, harta rampasan perang, tidak tercela, tetapi pahalanya dikurangi. Seseorang menjadi muadzin lillah karena Allah, tetapi di balik itu juga ada harapan, ada bayarannya, tidak tercela, tetapi mengurangi pahala. Kalau ingin sempurna pahalanya, kalau ingin haji ya haji saja, kalau ingin umroh ya umroh saja lillahi ta'ala, kalau ingin jihad ya lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel di dalamnya di balik dunia. Tetapi yang dimaksud dalam bab ini adalah
seseorang berangkat haji atau umrah memang tidak ada niat haji dan umrah, berangkatnya itu hanya untuk berjualan saja, berniaga saja, belanja saja. Atau seseorang perang memang tidak ada keinginan untuk membela agama Allah, perangnya itu dia hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang. Lah itulah yang dimasukkan dalam bab ini, termasuk minasyirki, maksudnya syirkul asghar, syirik kecil. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka dan mereka tidak akan dirugikan, artinya akan disempurnakan keinginannya. Tapi ingat, di akhirat mereka tidak akan dapat apapun. Dari sini para ulama mengatakan bahwa dunia ini sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat hina. Makanya Allah akan berikan. Seseorang belajar mencari ilmu tidak ada niat kecuali hanya akan mencari ijazah saja supaya dia bisa bekerja. Allah berikan, Allah berikan. Seseorang umpamanya berjihad memang ingin ghanimah saja, Allah berikan, dapat dia ghanimah. Dan begitu seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan dunianya, walaupun niatnya akhirat itu sebagai tumpangannya saja, hakikatnya mencari dunia, kenapa Allah berikan? Pertama, itu bentuk istidraj. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa dunia ini sangat hina. Dunia ini sangat hina. Allah akan berikan kepada siapa saja karena dunia ini tidak ada nilainya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha, ma saqa kafir syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada sedikit manfaatnya walaupun hanya seperti sayap nyamuk, tentu satu kafir pun tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, makanya Allah limpahkan dunia kepada orang kafir. Bahkan hari ini kita tahu yang paling kaya orang kafir, menunjukkan bahwa banyaknya dunia itu bukan sebuah kebaikan. Karena orang kafir lebih kaya dibandingkan kita. Kalau memang kaya itu sebuah kebaikan, berarti orang kafir lebih baik dibandingkan kita. Tidak, dunia ini bukan tanda kebaikan. Makanya di zaman Nabi SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bercerita, saat dia melihat kondisi Nabi SAW yang memprihatinkan dalam peristiwa Ilah. Peristiwa Ilah itu maksudnya Rasul SAW tidak mau menggauli istrinya hampir 1 bulan karena istrinya melakukan nusuz kepada Rasul, sehingga kemudian terdengar kabar bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, padahal belum. Cuman itu tersebar gosip seperti itu. Maka Umar kemudian ingin mendatangi Rasul dan bertanya, apakah betul dia menceraikan istri-istrinya? Karena salah satu istri Rasul adalah putri dia, Hafsah. Ketika masuk ke ruangan, rupanya Nabi SAW berada di tikar pelepah kurma, yang kalau tidur kemudian bangun, maka pelepah kurma itu akan menggaris punggung dan pundaknya. Dari situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang seperti anda yang mulia ini harusnya seperti Raja Persia dan Romawi, tidur di kasur empuk penuh dengan dayang-dayang, penuh dengan kekayaan dunia. Kenapa engkau seperti ini?" Maka kemudian Nabi SAW ketika mendengar hal itu mengatakan, Ya ibn al-Khattab,
wahai Ibn al-Khattab, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar, mereka orang-orang kafir itu, Persia dan Romawi itu, mereka adalah orang-orang yang disegerakan untuk mereka kebaikan mereka hanya dalam kehidupan dunia saja. Apakah kamu redha dengan dunia dan melupakan akhirat ya Ibn al-Khattab? Sesungguhnya bagi kita akhirat bukan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasul. Dunia ini seperti orang yang safar, kemudian duduk di bawah pohon bernaung, kemudian pergi lagi. Makanya Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seperti yang melintas jalan saja. Karena dunia bagi seorang mukmin itu sijen, dia penjara. Tetapi bagi orang kafir dia adalah surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Makanya dalam bab ini, kalau seseorang kemudian mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, hakikatnya dia mengejar yang hina dan meninggalkan yang mulia. Buat apa kita meninggalkan yang hina sementara meninggalkan dunia? Seperti kita mengejar setetes air di ujung jarum, sementara lautan yang tidak ada tepinya kita tinggalkan. Bukankah Rasul yang mengatakan, kalaulah manusia dan jinnya berkumpul di sebuah lapangan, kemudian mereka meminta semua persoalan mereka kepada Allah, yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka Allah akan kabulkan permintaan mereka seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, kemudian ada tetesan di ujungnya. Satu tetes inilah cukup untuk memberikan seluruh hajat manusia dan jinnya semuanya, sementara lautan itu kekayaannya. Kalau kita mengejar dunia, berarti kita hanya mengejar yang satu tetes dan melupakan lautan yang tak bertepi. Itu maksudnya. Ada kenikmatan di sana yang jauh lebih indah surga dibandingkan hanya kenikmatan sesaat. Di sini Allah ingatkan di sini, kalau kita ini hanya beramal hanya untuk kehidupan dunia saja, celaka dia. Celaka dia. Makanya dalam hadis Bukhari, pengarang mencantumkan hadis sebagai penguat ayat yang kita baca surah Hud ini. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisati, ta'isa abdul khamilati. Celaka dan binasa hamba-hamba dinar, celaka dan binasa hamba-hamba dirham, celaka dan binasa hamba-hamba khamisah, hamba-hamba pakaian, celaka dan binasa hamba-hamba khamilah, hamba-hamba yang hanya keinginannya dunia saja. Ini sebuah percontohan. Di sana ada hamba kebun, di sana ada hamba tanah, di sana ada hamba kendaraan, di sana ada hamba wanita, di sana ada hamba-hamba yang lainnya. Pokoknya kalau dunia ini apapun bentuknya, kemudian pikiran dan akal kita tercurah kepada dunia yang dimaksud itu, maka kita telah menghambakan kepada dunia itu. Kalau kita mencurahkan kehidupan kita hanya untuk seorang wanita, setiap hari pikiran kita hanya wanita, berarti kita menjadi hamba wanita. Kalau kita hanya mencurahkan toko saja, yang diurus itu bisnis saja, tidak pernah dia salat, tidak pernah dia duduk di majelis ilmu, tidak pernah membaca Quran atau zikir, berarti dia hamba toko. Sebutkan, ada hamba tas. Ini sebuah permisalan saja. Kalau dulu di zaman jahiliyah mungkin berhalanya Lata, Uzza, Manat, Khubal dan begitu seterusnya. Sekarang berhalanya pakaian, tas, bisnis, uang dan lain sebagainya. Maka mereka dikatakan ta'isa. Kalimat ta'isa ada dua makna.
Makna yang pertama adalah ad-du'a. Artinya Nabi SAW mendoakan kecelakaan, mendoakan kebinasaan kepada mereka yang menghambakan dirinya kepada uang dinar, dirham, rupiah, dolar, ringgit dan begitu seterusnya. Atau makna yang kedua, walaupun mereka mendapatkan harta yang mereka kehendaki, tetap mereka celaka. Umpamanya dia menghabiskan waktunya siang malam, dari mulai tidur sampai bangun sampai tidur lagi, di otaknya hanya duit saja. Betul-betul dia dapat uang, tetap celaka kalau dia menghambakan diri kepada uang tersebut. Itu makna ta'isa abdu dinar. Karena dunia itu sirru tughyan, dia rahasia bejatnya orang. Betapa banyak orang-orang ketika miskin masih baik dia, tapi ketika kaya nampak sombongnya, nampak ujubnya, nampak zalimnya. Makanya ulama mengatakan al-malu sirru tughyan, harta itu rahasia bejatnya manusia. Dari sini Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia jangan seperti itu. Jangan mudah melampaui batas apabila Allah bukakan kekayaan kepadanya. Dan itu sudah banyak contohnya. Qarun dulu miskin, kaya jadi bejat, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan in u'tiya ar-radiyah wa illam yu'tu sakhita wa illam yu'ta sakhita. Kata Nabi SAW, jika dia diberi, maksudnya dikasih dunia, jika dia diberi, dia redha. Tapi kalau dia tidak diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhita, dia pun marah. Itulah hamba dunia. Kalau ada dunia tenang hidupnya, tenang. Tapi kalau tidak diberi dunia, putus asa dia. Lah hamba-hamba dunia seperti ini. Jadi marah dan tidaknya itu hanya urusan dunia saja. Kemudian Rasul mengatakan ta'isa wantakas wa idza syika falantakash. Kata Nabi SAW, celakalah ia dan tersungkurlah ia apabila terkena duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Maknanya kalau orang sudah masuk dalam kubangan dunia akan sulit mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia makin keseret dan susah mendapatkan hidayah. Coba betapa banyak orang-orang yang disukseskan bisnisnya sampai di usia tua dia. Anggaplah usia dia 60 tahun ke atas. Bisnis sudah banyak, uang sudah melimpah. Kalaupun dia pensiun, boleh jadi sampai kematian dia tidak akan habis tuh uangnya. Boleh jadi menjadi ahli waris 7 turunan cucunya. Tapi betapa banyak orang-orang yang sudah sepuh, ketika di bisnisnya kemudian disukseskan oleh Allah, tidak pernah nampak dia di masjid, tidak pernah nampak di majelis ilmu, tidak pernah tangannya memegang Quran dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kesibukannya hanya datang ke sana meresmikan sini, datang ke sana meresmikan sini, pertemuan di hotel sana, hotel sini, memperluas cabang dan begitu seterusnya. Orang kalau sudah masuk ke dunia akan kesedot. Ibarat duri kalau sudah nancap susah dicabut, kata Rasul. Ya. Makanya Rasul mengatakan wa idza syika falantakash. Kalau sudah tertancap susah tuh dicabut tuh. Karena ada dua perkara yang tidak mungkin manusia puas untuk mencarinya. Pertama talabul mal, yang kedua talabul ilmi. Dua perkara tidak mungkin puas dicari. Pertama mencari harta tidak akan puas. Walaupun kita berkeinginan, kalau saya sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, bagi saya sih cukup. Kata siapa? Setelah Allah kasih rumah, kasih kendaraan, minta lagi 1 rumah, minta lagi 2 rumah. Ini tanah kosong siapa, dijual atau enggak nih? Dia terus akan mengejar, kan? Sama juga dengan orang yang cinta dengan ilmu. Makin digali makin bodoh, makin digali makin bodoh, makin luas, makin luas, makin luas, sehingga lupa kalau dia menghabiskan usianya untuk menggali ilmu itu. Inilah doa Nabi SAW,
wa idza syika falan taqas. Dan ini sangat bahaya. Kalau sudah masuk terjerembab ke dalam dunia, akan sulit untuk keluar dari situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan tuba, ini kebalikannya. Tuba li abdin akhada bi anani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'sa maghbaratan qadama in kana fil khirasati kana fil khirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syaffa'a lam yushaffa'. Kata Nabi SAW, ini kebalikan daripada orang yang pertama ini. Tuba, tuba itu artinya sorga. Ada yang mengatakan pohon di sorga, intinya sorga. Keberuntungan tuba itu, beruntunglah, bahagialah ya. Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan itu? Bahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah, kusut rambutnya, berdebu kedua kakinya. Bila ia ditugaskan pemimpinnya sebagai penjaga, dia setia berada di pos penjagaannya. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan setia di garis belakang. Kalau dia minta izin untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Jika bertindak sebagai pemberi syafaat, maksudnya sebagai perantara, maka dia tidak akan diterima syafaatnya. Artinya tidak dikenal. Dia seorang mujahid yang memperjuangkan agama Allah, berperang di jalan Allah, miskin, tidak dikenal orang. Tapi ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia tidak kenal dia di dunia, tapi dia menjadi selebritis di langit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa salah satu alamat keikhlasan orang beramal itu, orang yang ikhlas itu adalah menyembunyikan amalannya. Cukuplah Allah saja tujuannya. Sementara orang yang pertama, abdu dinar, mereka yang menampakkan amalannya hanya mengejar dunia, yang satunya mengejar akhirat. Dan di dunia ini, di akhirat ini cuma ada dua tempat saja, sorga ataupun neraka. Makanya Allah mengatakan ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang seperti ini tujuannya hanya dunia-dunia saja, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan petik faedah dari pembahasan kita. Apa yang kita bisa petik dari pembahasan kita ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam pembahasan ini pentingnya kita ini mengikhlaskan niat dalam setiap amal kita. Dan niat ikhlas itu kan ada dhabitnya. Dhabit itu artinya ada kaedahnya. Seperti apa orang yang beramal itu ikhlas? Pertama, alla ya'mal min ajli an yarahun nas. Beramal bukan karena ingin dipandang manusia. Orang yang ikhlas adalah orang ketika beramal tujuannya bukan untuk dilihat, dibicarakan oleh lisan-lisan manusia, alias tidak riya dan sum'ah. Yang kedua, alla yata'allaq qalbuhu bimadhin nas au dhammihim lahu. Hatinya tidak terpengaruh dengan pujian manusia atau celaan manusia kepadanya. Bagi dia pujian dan celaan itu sama saja. Tidak menjadikan pujian besar kepala, tidak menjadikan celaan kecil pula badan kita, merasa terhina. Jadi sama saja di mata dia. Karena hati orang baik itu tidak mungkin berubah. Mau orang memuji dia, ya seperti itu hatinya. Mau mencela juga, ya seperti itu hatinya. Lam tataghayyar, tidak berubah sama sekali hatinya. Kemudian yang ketiga, an yakuna ikhfa'ul amali wal israru bihi ahabbu ilaihi min idharihi. Menyembunyikan amalan
atau menyamarkan sebuah amalan lebih dicintai bagi dia dibandingkan menampakkannya. Jadi kalau seandainya bisa disembunyikan, disembunyikan sama dia, dan itu lebih dicintainya dibandingkan harus tampakkan kepada manusia. Dan ini ciri orang ikhlas. Karena ciri orang yang tidak ikhlas itu selalu ingin ditampak-tampakkan amalan. Kemudian yang keempat, an yakuna harisan alal bu'di an mawatiniz zuhur wasyuhrah illa an yakuna fi dzalika maslahah. Dia bersikeras pada setiap amal akhirat yang dilakukannya itu menjauh dari tempat-tempat yang mengundang pandangan manusia kepadanya, yang mengundang mata manusia melihatnya, karena itu juga yang menjadikan rangsangan riya dan sum'ah. Dia jauhi tempat-tempat seperti itu. Kemudian juga yang nomor 5, alla yazidu fil amali, alla yazidu fil amali li ru'yatin nas, tidak bertambah dalam amalannya karena manusia melihatnya. Mau dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, ya seperti itu saja amalannya. Ini ketika baca Quran nyantai saja, pas dilihat mulai dia gelisah, mulai diindah-indahkan, dibagus-baguskan, dipanjang-panjangkan, dihusuh-husuhkan, seolah-olah 40 tahun di kota Mekah dipasih-pasihkan. Pamannya contoh. Jadi orang yang ikhlas itu mau dipandang manusia mau tidak, ya itu saja amalannya. Tidak karena kemudian tidak ada yang melihat dikurangi amalannya, ketika ada yang melihat ditambah pula amalannya. Kemudian yang keenam, an yattahimah daiman nafsahu bitaksiri wa la yara laha fadlan. Ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dirinya senantiasa merasa kurang dan seolah-olah tidak memiliki keutamaan. Jadi ibadah yang dilakukannya itu serasa masih kurang saja, masih kurang bagus, masih kurang khusyuk, masih kurang banyak, masih kurang-kurang. Pokoknya dia tidak pernah ujub dengan amalan, karena ujub itulah bagian daripada ketidakikhlasan. Kemudian selanjutnya, an yukthira minal istighfar ba'dal amali. Ciri orang yang ikhlas adalah orang yang mengucapkan istighfar setelah dia melakukan ibadah. Karena tahu tidak semua orang yang beribadah itu sempurna. Boleh jadi dalam ibadah ada kelalaiannya, ada kekurangannya. Maka dia pun beristighfar setelah melakukan ibadah. Dan yang terakhir, al-farahu bi taufiqillahi lil amali salih. Kalau Allah berikan taufik kepada kita, kaki kita bisa melangkahkan ke majelis ilmu di sini, atau antum bisa melaksanakan salat duha, atau antum bisa bangun di tengah malam melaksanakan tahajud, bahagia. Jangan merasa sempit, karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melangkahkan ke masjid untuk ngaji, itu kan taufik dari Allah. Betapa banyak kaki-kaki yang ada waktu, sehat badan, tapi berat dilangkahkan karena tidak diberikan taufik. Maka kalau kita diberikan taufik untuk melakukan ibadah, bahagialah dengan taufik itu. Jangan merasa berat dengan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan dhawabitul ikhlasi fil amali. Cara mengetahui orang ini ikhlas atau tidak saat beramal, seperti inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Terkadang kita ini kan, hati kita ini, saya, antum atau siapapun kan mudah terbolak-balik, ikhwan. Terkadang awalnya lillah, tahu-tahu li ghairillah. Awalnya khusyuk karena Allah, tahu-tahu khusyuk kepada selain Allah. Hati kita ini tidak mungkin tetap dalam satu kondisi. Makanya Rasul mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Artinya hati manusia itu terkadang terbolak-balik. Dalam beramal itu terkadang terbolak-balik. Tadinya ikhlas karena Allah, tahu-tahu li ajli dunia, rupanya karena dunia saja. Disuruh jadi imam tetap karena Allah kan, awalnya bagus ibadah, tapi ujung-ujungnya karena dunia.
Menjadi muazin juga demikian, menjadi guru begitu juga, menjadi pendakwah begitu juga. Beribadah apapun, di situ ada kemungkinan niat kita berubah tuh. Maka siapapun yang dia menjadi imam, tidak ada keinginan untuk menjadi imam hanya karena ingin gajinya saja. Dia seorang muadzin, tidak ada keinginan untuk menjadi muadzin sebenarnya, hanya ingin gajinya saja. Atau seorang pendakwah, seorang dai, tidak ada keinginan mengajar berdakwah, hanya ingin dapat amplopnya saja. Atau seorang yang umroh, tidak ada keinginan umroh, hanya ingin berniaga saja. Atau orang yang berperang, tidak ada keinginan jihad, hanya ingin ghanimah saja. Itulah yang dimaksud bab ini. Seseorang beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Ini masuk kepada syirkul asghar, syirik kecil. Karena mensyirikatkan. Tapi kalau menjama itu tidak masuk. Seperti yang saya contohkan di awal, menjama itu, saya menjadi imam lillah, saya ingin dapat pahala juga. Tapi satu sisi kan tidak mungkin juga saya bekerja, siapa yang jadi imam? Ya saya juga ingin gaji lah, kan begitu umpamanya ya. Saya menjadi muadzin lillah supaya saya dapat pahala dengan suara saya sehingga orang datang ke masjid. Tapi tidak mungkin juga kalau saya kerja di luar, saya jadi muadzin, ya saya juga mengharap gaji. Itu namanya menjamak namanya. Lah menjamak seperti ini pahalanya berbeda dengan mutlak nggak apa-apa jadi imam. Saya jadi imam saja, saya sudah ada gaji dari luar. Saya jadi muadzin saja, saya sudah ada gaji dari luar. Saya pendakwah saja, saya sudah ada usaha dari luar. Itu akan berbeda pahalanya dengan orang yang menjamak karena Allah dan karena dunia. Tapi tidak tercela. Tidak tercela kalau menggabungkan itu. Yang tercela itu kalau tidak menggabungkan. Niat thalabul ilmi itu tidak ada niat mencari ilmu, hanya ingin cari ijazah. Nah, itu yang tercela. Tapi kalau dia saya ingin pinter, ingin mengajak manusia ke jalan Allah, sekalian juga dapat ijazah supaya bisa kerja, nah, itu tidak dicela, cuman mengurangi pahala kata ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana caranya? Apa wasilahnya supaya hati kita ini tidak mudah tergoda dengan dunia, tergoda dengan pujian manusia, dan begitu seterusnya. Pertama wasilahnya, wasilah ilajnya, maksudnya wasilah supaya bisa diobati. Ya. An ya'lamal insan anna madhan nas la yanfa'u in kana indallahi madmuman. Ketahuilah bahwa pujian manusia kepada kita atau dunia yang manusia berikan kepada kita itu tidak akan ada manfaatnya bagi kita kalau kita masih mendapatkan celaan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita dapat dunia kalau Allah mencela kita? Maunya kan kita dapat dunia, Allah memuji kita. Tapi kalau kita dapat dunia, dapat sanjungan manusia, dapat harta benda dan begitu seterusnya, buat apa kalau kemudian hidup di dunia Allah mencela kita? Tidak ada kemuliaan bagi kita. Ini yang pertama, manusia harus tahu tuh. Yang kedua, an ya'lamal insan annal makhluk adh-dhaif alladhi yutlab madhuhu la yamliku lahu dharran wala naf'an khasatan yauma yakumun nas li rabbil alamin. Manusia harus tahu bahwa makhluk ini adalah sesuatu yang lemah. Pujian manusia kepada kita atau manusia memberikan dunia kepada kita, mereka makhluk yang lemah, tidak sekuat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena makhluk itu tidak ada di tangannya memberikan manfaat dan mencegah madarat, lalu apa yang diharapkan dari mereka? Dunia bisa meninggalkan kita atau kita bisa meninggalkan dunia. Pujian manusia bisa berubah menjadi celaan, celaan bisa menjadi pujian. Namanya manusia berubah-ubah. Dunia ini bisa berkurang dan bertambah. Tetapi akhirat itu, sorga itu, kenikmatannya yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kemudian yang ketiga, an ya'lamal insan atau in kanal insan yakhsha ittila'an nas ala khubthi batinihi fid dunya fallahu muttali'un ala dzalika wa sayafdhahu yaumal qiyamah. Jika manusia takut
takut manusia mengetahui keburukan hatinya di dunia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mengumbar apapun yang tersembunyi kelak pada hari kiamat. Terkadang orang ini kan niat karena dunia, itu sudah salah niatnya. Mungkin manusia tidak tahu. Seseorang menjadi muazzin, seorang jadi imam, seorang jadi pendakwah, zahirnya lillah kan? Zahirnya lillah. Manusia tidak tahu kalau niatnya itu hanya ingin mencari dunia saja. Ya, manusia tidak tahu. Tapi Allah tahu, dan Allah akan membongkarnya, tidak di dunia, kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an ya'lamal insan anna syaitan yad'uhu awalan ila tarkil amal. Ingatlah bahwa harus diketahui manusia, setan itu menyeru manusia pertama bagaimana caranya seseorang itu untuk meninggalkan amal. Kalau tidak bisa, maka didorong untuk beramal tetapi dirusak niatnya. Beramal, rusak niatnya. Dipalingkan bukan lillah tapi li ghairillah. Dan begitu seterusnya, karena sudah isya ya, masih banyak pembahasan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Salam.